Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Sudah lama ya nggak review komik, jadi hari ini kebetulan ada satu judul baru yang belum kita review. Jadi hari ini akan kita review ya, judulnya adalah Teman Sekelasku Berkacamata Semua. Jadi ini pengarangnya adalah Marumikan, volume pertama dari 3. Jadi ini 3 buku tamat. Jadi kalau kalian perhatikan ya, sekarang itu ya penerbit lagi takut nerbitin ya komik-komik yang volumenya panjang. Jadi salah satu kendalanya adalah takut nggak laku. Jadi sebenarnya ya kalau kalian ngikutin maksudnya gimana ya, dunia komik di Indonesia ya. Kalau dulu itu ya komik panjang itu mereka nggak takut. Kenapa? Karena penjualannya itu stabil gitu ya. Kayak contohnya misalnya Kung Fu Boy, Ippo ya. Itu panjang-panjang pun tetap ada yang beli gitu ceritanya. Sampai ratusan ya kan. Tapi ya sekarang ini ya pembaca itu nggak tahu kemana sekarang. Banyak yang sudah mungkin nggak baca lagi ya kan, udah pensiun, udah apa. Jadinya komik itu ya pembacanya makin sedikit. Jadi untuk antisipasi ya, jangan sampai nanti udah cetak nggak laku gitu kan. Jadi sekarang itu penerbit itu nggak berani ambil yang judulnya panjang. Jadi mereka ambil yang pendek-pendek. Oke, jadi kalian lihat lah, kalau apalagi komik cewek ya, apalagi komik cewek itu ya mereka nggak berani ambil yang terlalu panjang. Kalau panjang itu nggak bakal laku gitu. Jadi mereka ambil yang singkat-singkat ya, 3 buku, 2 buku tamat selesai gitu. Jadi nggak stres ngikutinnya. Nah, ini ada satu judul ya dari Alex, Teman Sekelasku Berkacamata Semua. Oke. Nah, harganya 45.000. Ini sebenarnya komik shoujo ya. Nah, akibat patah hati parah ya si Hinata ya, Hinata ini cewek. Hinata Yamamoto 15 tahun yang mengidap fobia kacamata. Begitu masuk SMA, dia berniat membuka lembaran baru dan memiliki banyak teman. Masalahnya, entah kenapa teman sekelasnya berkacamata semua. Di sana-sini semuanya berkacamata. Inilah kisah komedi masa muda yang mana tokoh utamanya bukan dikerungi musuh, melainkan dikerubungi kacamata. Oke. Nah, harga 45 ya, luar Pulau Jawa. Editornya Binarti Alibahasa Anggi. Nah, ini. Jadi ceritanya ya, dia waktu kelas 3 SMP ya, si Hinata ini ya dia nembak cowok, ya kan. Tapi cowok itu istilahnya jijik gitu ya sama dia karena dia pakai kacamata. Jadi dari sana dia jadi fobia ya, dia takut dengan kacamata. Jadi waktu dia SMA, dia udah lepas kacamata. Aku nggak tahu dia pakai kontak lens atau memang minusnya bisa sembuh, tapi setahu gue minus itu nggak segampang itu nggak sembuh. Jadi ceritanya seperti itu ya, sehingga ya dia nggak pakai kacamata lagi, jadinya dia masuk ke SMA itu teman sekelasnya kacamata semua. Jadi kalau kalian perhatikan ya, dia mirip dengan Mozaki gitu ya, dia per 4 panel gitu, tapi sebenarnya nggak semuanya yonkoma sih, nggak semuanya 4 panel tamat gitu ya, tapi kadang dia nyambung gitu. Kalau kalian lihat di sini kan kelas baru yang nggak berkacamata ya kan, habis itu ini lagi sebenarnya nggak semua sih, dia judul ada beberapa cerita dia lebih panjang. Nah sebenarnya ceritanya sih sebenarnya nyambung ya, cuma dia di tiap halaman dia kasih judul tersendiri. Oke. Nah sebenarnya ini komedi lah, komedi romantis. Jadi ceritanya si Hinata ini dekat dengan ketua kelasnya. Ketua kelasnya fobia dengan yang nggak pakai kacamata. Oke, jadi istilahnya ketua kelasnya itu waktu SMP itu dibully oleh cewek-cewek yang nggak pakai kacamata. Sehingga dia takut dengan orang yang nggak pakai kacamata. Sedangkan si Hinatanya itu dia dicampakkan oleh cowok yang disukainya gara-gara pakai kacamata. Konyol kan? Goblok. Tapi ya aku nggak tahu ya, sekarang itu komik cewek banyak yang ginian. Banyak misalnya kayak yang Kubo ya, Kubo Won't Let Me Be Invisible ya, terus ada yang apa gitu kan,
macam-macam gitu. Temanya mungkin hampir sama sih ya, jadi kayak ada yang aneh sendiri dengan MC-nya gitu. Oke. Nah, secara untuk gambar bagus sih, sebenarnya gambar bagus, hidup ya, gambarnya nggak kaku ya, sesuai dengan temanya komedi romantis ya, 3 buku tamat. Jadi buat kalian yang suka yang ginian, mungkin kalian boleh coba ya. Nah, ini belakang itu ada komik ekstra dari pengarangnya. Aku nggak tahu ini pengarangnya dulu pernah karang komik apa. Coba aku intip-intip dulu ya, Marumikan. Aku nggak tahu sih, Alice in Wonderland Anthology. Wait, kita coba intip-intip. Oh, bukan. Aku nggak tahu sih komik yang dia pernah terbitkan di Indonesia apa. Setahu gua sih nggak ada, tapi ya mungkin kalian ada yang tahu, boleh bantu info ya. Ini. Oke. Jadi secara untuk gambar oke, untuk cerita ya so-so lah ya. Tipikal romcom, roman komedi. Gambar oke gitu. Harga 45.000 untuk ukuran bukunya oke, not bad lah. Oke, jadi buat kalian yang suka romcom, yang tipikal-tipikal yang seperti ini, mungkin kalian boleh coba. Tapi kalau kalian ya, yang nggak suka yang... Soalnya ini, jujur ya, saya rasa agak boring sih. Maksudnya, ceritanya ya kayak gitu. Jadi kayak, udah baru mulai mau deket, tiba-tiba, fobianya muncul gitu-gitu. Jadi, agak stagnan lah saya rasa ceritanya. Oke, tapi ya memang nggak panjang-panjang amat, cuma 3 buku. Oke, sekian untuk review teman sekelasku berkacamata semua sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.